Selamat malam saudara, saya Maya Karim dan Anda menyaksikan Indonesia Bicara. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mencatat sebanyak 536 ibu hamil dalam setahun terakhir ini terinfeksi COVID-19 dan 3% diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sempat menyoroti tingginya angka kematian pada anak akibat COVID-19. Dan salah satu langkah untuk bisa mengurangi angka kematian itu adalah dengan gerakan vaksinasi untuk kelompok ibu hamil serta kelompok anak usia 12 hingga 17 tahun. Dan Indonesia Bicara malam hari ini kita akan membahas terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil dan anak. Saat ini kami telah tersambung dengan tenaga ahli Kedeputian Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP, Pak Johannes Joko. Selamat malam, Pak Joko. Ya, selamat malam Mbak Maya Karim. Apa kabar baik, ya, Mbak? Pak? Sehat semua dan para pemirsa TVRI? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Joko. Kita berharap juga kabar baik dari Pak Joko. Pak Joko, Ya, pemerintah mencanangkan terkait dengan deklarasi nasional vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Lalu apa yang mendorong pemerintah melakukan hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak Maya. Seperti yang sudah Mbak Maya tadi sampaikan, bahwa memang berdasarkan data yang diberikan oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia itu sampai bulan April itu memang kematian ibu hamil, tingkat kematian ibu hamil cukup tinggi. Dan memang dalam pandemi COVID ini ada beberapa kelompok rentan secara epidemiologis, yaitu usia rentan, mereka yang sudah usia di atas 60 tahun ke atas, kemudian mereka yang memiliki penyakit bawaan, komorbid, ditambah lagi dengan ibu hamil dan juga anak-anak. Nah, dalam situasi ini kami ingin menegaskan bahwa Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat sekali untuk melakukan percepatan vaksinasi. Kenapa? Karena dalam pandemi COVID-19 ini penanganannya ada dua aspek, Mbak. Yang pertama, aspek hilir adalah bagaimana menangani mereka yang sudah terpapar. Tetapi seluruh sistem yang disiapkan oleh pemerintah, baik sistem pelayanan kesehatan, peningkatan obat-obatan, kemudian fasilitas alat-alat kesehatan, itu pada akhirnya tidak akan pernah cukup jika penanganan di aspek hulunya itu tidak diperkuat. Aspek hulu ada dua, yaitu kedisiplinan masyarakat di satu sisi, dan yang kedua adalah percepatan vaksinasi. Nah, dalam konteks percepatan vaksinasi inilah Presiden memiliki komitmen kuat sekali untuk mempercepat vaksinasi, dan itu dibuktikan bahwa Indonesia saat ini kita bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan Mbak, Indonesia itu berhasil menduduki peringkat nomor 6 di dunia berdasarkan jumlah orang yang sudah divaksin, dan peringkat nomor 9 terbanyak berdasarkan jumlah suntikan. Jadi ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk tidak pernah surut untuk betul-betul kita bersama-sama bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Demikian, Mbak. Baik. Khusus untuk percepatan vaksinasi ini, langkah seperti apa yang kemudian dilakukan di lapangan, khususnya untuk mereka kelompok ibu hamil dan kelompok anak usia 12 hingga 17 tahun? Ya, beberapa hal yang dilakukan, misalnya yang pasti adalah pemerintah terus usaha-usaha pemerintah ini terhadap kelompok-kelompok usia rentan itu adalah salah satunya adalah memprioritaskan daerah-daerah yang tingkat penularannya dan kematiannya tinggi. Jadi di daerah-daerah yang memiliki tingkat penularannya tinggi dan tingkat kematiannya tinggi, percepatan vaksinasi itu dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen yang dimiliki oleh pemerintah, baik komponen-komponen sipil maupun kepolisian maupun militer gitu. Dan juga mengutamakan kepada masyarakat-masyarakat rentan secara epidemiologis tadi yang sudah saya sampaikan ada 4 kelompok, dan juga pada saat ini mempercepat dengan memperbanyak akses fasilitas kesehatan, baik kalau yang anak-anak di sekolah-sekolahnya itu sudah mulai dilakukan vaksinasi, dan untuk ibu hamil itu dilakukan screening yang lebih
lebih ketat lagi Mbak untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Demikian Mbak. Berbagai langkah dilakukan untuk mempercepat begitu vaksinasi khususnya untuk ibu hamil dan anak. Dan selain dengan Pak Johannes Joko, saat ini kami juga telah tersambung bersama dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Semoga Bapak juga dalam Selamat malam, Pak kabar baik. Wakil Wali Kota, Pak Dedi. Siap, Mas. Apa kabar? Ketemu lagi, Pak. Lama nggak bertemu kita, Pak. Iya, Mas. Baik. Siap. Sekarang kita lebih sering bertemu secara daring gitu ya dengan kondisi seperti ini. Pak Dedi, kita ingin tahu Pak bagaimana capaian vaksinasi di Kota Bogor khususnya untuk kelompok ibu hamil dan kelompok anak, Pak Dedi. Jadi sebetulnya begini, kita bicara secara umum dulu ya. Di Bogor itu ada sekitar 894.440-an masyarakat Kota Bogor yang menjadi fokus sasaran vaksinasi. Nah, kemudian kita tentu bagi-bagi ya menjadi beberapa klaster, dan untuk saat ini capaian vaksin Kota Bogor hampir melebihi 55%. Jadi untuk capaian secara umum, alhamdulillah dengan berbagai bantuan ya dari TNI, dari Polri, kemudian juga dari komunitas, termasuk juga ormas dan juga partai politik yang melaksanakan kegiatan atau program vaksinasi, capaian ini bisa kita peroleh. Nah, kemudian juga sasaran target kita sebetulnya keinginan kita untuk bisa menyelesaikan program vaksinasi ini paling tidak di bulan Oktober sudah 100% warga Kota Bogor vaksin. Nah, untuk sasaran ibu hamil dan anak-anak, sebetulnya sejak awal ini kita harus bedakan dulu ya, karena target awal itu kan orang yang komorbid, kemudian juga penyintas, anak-anak dan juga ibu hamil menyusui tidak masuk di dalam target. Nah, tetapi di dalam perkembangannya kita sudah alokasikan dan kita akan coba percepat juga pengalokasian vaksinasi untuk kelompok ibu hamil menyusui, termasuk juga anak-anak di atas usia 12 tahun. Nah, dari 55%-an ya jumlah masyarakat Bogor yang tervaksin, paling tidak anak-anak ya 12 tahun ke atas ya, termasuk juga remaja, paling tidak capaian sudah mendekati hampir 10%-an. Nah, jadi dari 10% ini kan sebetulnya kalau kita bicara total kan hampir berapa puluh ribu ya, hampir mendekati 60 ribuan orang lah, ya sekitar segitulah dengan ibu hamil. Nah, tetapi yang perlu kita pastikan lagi, ada sasaran yang justru sampai saat ini kita belum bisa push ya, kita belum bisa tekan semaksimal mungkin untuk bisa mencapai 100%. Siapa dia? Mereka adalah lansia. Lansia di Kota Bogor ini sampai dengan saat ini capaiannya dari 90 ribuan lansia menjadi fokus sasaran pemberian vaksin, itu jumlahnya baru sekitar 50-an%. Jadi ini kendala juga, dan mudah-mudahan nanti kita akan coba upayakan ya semaksimal mungkin di bulan Oktober itu bisa tervaksin semua. Cuman memang ada beberapa kendala lah di lapangan. Baik, jadi pemerintah Kota Bogor terus berupaya mempercepat vaksinasi untuk kelompok ibu hamil dan anak. Di samping itu juga menyempurnakan capaian vaksinasi untuk kelompok lansia. Saya ingin beralih kembali ke Pak Joko terkait dengan tadi kolaborasi yang dilakukan untuk percepatan vaksinasi. Tadi sudah beberapa di antaranya disebutkan. Nah, khusus untuk ibu hamil dan anak ini kolaborasi dilakukan dengan siapa lagi? Apakah bentuk kolaborasinya semakin diperluas begitu? Ya, betul Mbak. Situasi yang kita hadapi hari ini kan sebenarnya adalah situasi yang sangat extraordinary, sehingga kita hari ini membutuhkan semua elemen-elemen baik di pemerintahan maupun di masyarakat untuk bisa melakukan percepatan vaksinasi. Dari sisi pemerintah sudah mengerahkan seluruh daya upaya meminta untuk TNI, Polri untuk bersama-sama melakukan vaksinasi ini. Khusus untuk ibu hamil, itu pemerintah juga sudah mendorong agar teman-teman jaringan BKKBN itu untuk bisa mengambil inisiatif lebih proaktif, terutama untuk ibu hamil, karena berdasarkan angka yang tadi sudah disampaikan itu kita cukup
cukup memprihatinkan. Tingkat kematian ibu hamil itu di era pandemi COVID ini angkanya hampir naik 10 kali lipat, Mbak. Demikian, Mbak, yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik. Untuk vaksinasi ini tadi disampaikan bahwa sebuah upaya yang berada di hulu, sementara untuk di hilir adalah penyiapan fasilitas perawatan. Dan untuk ibu hamil serta anak ini sempat diminta oleh Presiden Joko Widodo ada pusat isolasi yang khusus bagi kelompok ini. Bagaimana sejauh ini penerapannya di lapangan? Apakah sudah mulai dilakukan pusat isolasi terpadu khusus untuk ibu hamil maupun anak, Pak Joko, di daerah-daerah? Ya, terus diupayakan, Mbak, untuk tingkat isolasi karena kan untuk perawatan ibu hamil ini memang membutuhkan perawatan-perawatan khusus, penanganan-penanganan khusus, sehingga memang kemarin Bapak Presiden berdasarkan data yang diberikan meminta untuk seluruh jajaran, terutama jajaran Kementerian Kesehatan, mengupayakan secara maksimal menyiapkan isolasi-isolasi terpadu, isolasi-isolasi mandiri terpadu yang terutama di layanan-layanan kesehatan yang ada di seluruh rumah sakit pemerintah khusus untuk ibu hamil. Nah, memang ini tidak bisa instan, ini terus diupayakan di berbagai daerah, terus dilakukan monitoring dan pantauan, tetapi capaian-capaian itu sudah mulai tampak kelihatan. Sekali lagi, Mbak, yang lebih penting sebenarnya selain penyiapan isolasi terpadu untuk ibu hamil ini di layanan-layanan kesehatan, yang terpenting hari ini adalah bagaimana saya tidak pernah lelah untuk selalu mengingatkan, kita harus juga lebih fokus untuk memperkuat di sektor hulunya, Mbak, yaitu mendisiplinkan protokol kesehatan ini. Demikian, Mbak. Baik, lagi-lagi disiplin kesehatan menjadi kunci dan juga dilengkapi dengan vaksinasi yang saat ini digulirkan. Bapak-bapak, kita akan kembali berbincang namun harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, Saudara di Indonesia Bicara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil dan anak. Dan saat ini kami masih tersambung dengan narasumber kami, Pak Johannes Joko dan Pak Dedi Arahim. Saya ke Pak Wakil Wali Kota Bogor terlebih dahulu. Pak Dedi, terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil dan anak ini seperti apa ketersediaan vaksin di Kota Bogor saat ini, Pak? Ya. Sejauh ini sebetulnya kalau kita bicara dropping ya, kami kan mendapatkan berbagai macam sumber dropping. Yang utama kami peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah sejauh ini waktu atau jadwal ya pengalokasian atau dropping vaksin dari Provinsi Jawa Barat relatif lancar dan baik. Dan kemudian juga ada kan yang kita peroleh melalui program-program TNI dan Polri. Dan itu juga sejauh ini memang masih berjalan dengan lancar dan baik. Jadi tergantung sebetulnya kalau kami lihat di lapangan setelah kami pelajari, semua itu kan berasal dari bagaimana speed kita melaksanakan program vaksin di daerah dan kemudian juga bagaimana kemudian kita mengajukan alokasi dropping ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari Kementerian Kesehatan. Jadi sejauh ini programnya sih cukup baik ya, artinya untuk ibu hamil menyusui, untuk anak-anak kita lakukan secara simultan bersama masyarakat umum yang lain. Memang ada program-program khusus untuk terutama untuk anak-anak di atas usia 12 tahun, seperti yang kita lakukan di sekolah-sekolah misalnya, dalam waktu yang bersamaan. Dan kemudian juga ada program-program khusus yang terus kita dorong, terutama program-program yang memang dilaksanakan oleh unsur masyarakat. Jadi kami kan sering juga mendapatkan sisipan program misalnya dari alumni-alumni perguruan tinggi. Nah itu kita arahkan juga misalnya untuk disabilitas maupun untuk anak-anak, sehingga alokasi vaksin yang diperuntukkan untuk disabilitas misalnya Sinopharm ya, kita proses dan kita alokasikan khusus untuk mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain. Nah sejauh ini tadi kalau kita bicara capaian artinya kan sisa atau target yang harus kita capai dalam waktu 1 bulan ini ada sekitar 40% dari warga Bogor. Nah di situ campuran tentunya Mbak. Kita belum bisa memilah ya berapa detail persentase dari jumlah
ibu hamil menyusui yang sudah divaksin. Tetapi sejauh ini belum ada laporan ya bahwa ibu hamil menyusui kemudian mendapatkan hambatan pada saat mereka ingin melaksanakan vaksinasi. Jadi penyuntikan vaksin untuk ibu hamil dan anak dilakukan secara simultan berbarengan dengan masyarakat umum lainnya begitu ya, Pak Wakil Wali Kota. Saya beralih ke Pak Joko. Pak Joko, kita tahu bahwa untuk ibu hamil ini ada 3 jenis vaksin yang digunakan, sementara untuk anak ada Sinovac dan juga Pfizer juga saat ini sudah boleh dipergunakan. Namun kemudian ada sebagian kecil masyarakat yang juga meminati merek-merek tertentu. 2 di antara merek tersebut memang diprioritaskan juga begitu untuk kelompok ibu hamil dan kelompok anak. Lalu bagaimana untuk memastikan agar penerima vaksin adalah orang yang benar-benar peruntukannya begitu? Ya, memang untuk beberapa jenis vaksin itu karena dianggap tingkat efikasinya tinggi, itu masyarakat sangat berminat sangat tinggi untuk bisa mendapatkan vaksin-vaksin tersebut. Tetapi sekali lagi bahwa situasi yang kita hadapi hari ini adalah situasi pandemi, kita butuh solidaritas, kita butuh saling kepercayaan antara seluruh masyarakat untuk berani untuk bisa melakukan prioritas-prioritas. Maka pemerintah itu sudah melakukan prioritas terhadap jumlah jenis vaksin tertentu yang sangat diminati itu untuk alokasi memang usia kelompok rentan secara epidemiologis. Itu yang dari rekan-rekan Kementerian Kesehatan juga sudah menyiapkan beberapa aplikasi. Sekarang aplikasinya sudah menjadi satu aplikasi Peduli Lindungi, dan di situ betul-betul bisa termonitor Mbak dashboardnya, vaksin jenis apa didapatkan untuk siapa, dan bila memang masih ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan atau memang ada penyimpangan-penyimpangan, tentu ke depan akan selalu kami lakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Baik. Saya kembali lagi ke Pak Dedi. Pak Dedi, Kota Bogor juga menjadi salah satu daerah yang menerima alokasi vaksin jenis Pfizer dan juga Moderna. Sejauh ini bagaimana penyalurannya ke tingkat masyarakat, Pak, untuk kedua jenis vaksin yang memang cenderung lebih diminati oleh masyarakat ini? Ya, jadi yang untuk Moderna kami sudah pastikan ya peruntukannya adalah untuk booster bagi nakes. Kami memperoleh sekitar 7.000-an jumlah vaksin ya yang diperuntukkan untuk nakes, meskipun masih ada kekurangan 2.000 vaksin yang merek Moderna. Kemudian yang untuk Pfizer, memang sekarang ini ada kecenderungan beberapa kelompok di masyarakat sangat menginginkan Pfizer karena dibutuhkan untuk perjalanan dinas luar negeri misalnya, atau juga misalnya perjalanan umroh atau beribadah. Nah, ini kelihatannya sekarang sudah ada peningkatan minat dari masyarakat yang sebelumnya waktu awal-awal memang agak kurang respon ya terkait dengan jenis vaksin yang ada. Tetapi dengan 2 jenis ini tentu yang sangat terbantu adalah bagaimana tenaga kesehatan yang selama ini terus berjuang di garis terdepan ya dalam rangka melakukan proses-proses kuratif ya, itu terlindungi dengan baik. Dan untuk Pfizer, selain untuk anak-anak ya, untuk yang umum ada juga permintaan-permintaan khusus dari masyarakat yang berkeinginan untuk mendapatkan ya tadi, karena untuk perjalanan-perjalanan masuk untuk kegiatan ibadah di luar negeri. Baik, jadi ke depan kemungkinan akan ada semacam usaha untuk didorong, dikhususkan untuk ibu hamil dan anak. Apakah demikian, Pak Dedi? Oh tentu ya, jadi kami sih intinya siapapun ya warga Bogor, kami targetkan 100% sudah tervaksin di bulan Oktober paling tidak. Nah, jadi kami tentu berharap dropping vaksin dari pusat maupun dari provinsi ini bisa berjalan sesuai dengan tingkat target kita harian. Kita kan membuka paling tidak sehari itu ada 22 sentra vaksin, dan masing-masing sentra vaksin itu ada direkturnya kalau di Bogor. Direktur sentra vaksin itu dijabat oleh kepala-kepala dinas. Jadi alhamdulillah sejauh ini seluruh OPD termasuk kepala-kepala dinas yang bertugas di Kota Bogor kita
berikan tugas tambahan sebagai direktur vaksin ya. Kemudian juga kami dibantu oleh Kapolresta Bogor dan juga Dandim 0606 untuk terus bersama-sama mengawal proses vaksin sehingga Baik, sambungan kami dengan Pak Dedi terputus. Saya beralih ke Pak Joko. Pak Joko tadi di awal sempat menyatakan bahwa capaian vaksinasi kita berada di peringkat ke-6 untuk kecepatan vaksin dan juga peringkat 9 untuk jumlah vaksin yang telah disuntikan. Ini satu kabar yang baik, tapi apakah dengan peringkat ini kita masih on the track dalam target yang ingin dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Presiden Joko Widodo, Pak Joko? Iya, memang Bapak Presiden di bulan Juli kemarin menargetkan untuk vaksinasi itu 1 juta per hari dan di bulan Agustus dikejar untuk 2 juta per hari dan memang segala upaya terus dilakukan, Mbak, termasuk juga komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa vaksinasi ini tersedia selain dipercepat, tetapi juga hambatan yang beberapa waktu lalu muncul adalah ketersediaan vaksin. Tetapi hingga pertengahan Agustus kemarin kita mau sampaikan kepada masyarakat bahwa Indonesia itu memiliki 190 juta dosis vaksin baik dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk bahan baku, dan dari total kebutuhan masyarakat sekitar 430 juta dosis, Indonesia telah mengkonfirmasikan akan ada kedatangan hampir 300 sampai akhir tahun itu hampir mendekati angka 370 juta dan sisanya nanti selebihnya akan datang di 2020. Dari kondisi-kondisi ini kita ingin pastikan bahwa Presiden juga sudah memastikan juga bahwa seluruh proses untuk vaksinasi ini sudah berjalan sesuai dengan skenario yang diharapkan. Dan kita juga butuh dukungan masyarakat. Oh ya, satu lagi Mbak yang ingin saya sampaikan, apresiasi yang luar biasa kepada berbagai kelompok masyarakat hari ini yang secara aktif, secara antusias penuh menggelar vaksinasi massal bekerja sama dengan rekan-rekan TNI, Polri, baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Luar biasa Mbak antusiasme ini, dan semoga dengan antusiasme ini kita bisa bersama-sama keluar dari pandemi COVID-19. Pandemi ini hanya bisa bisa kita lalui kalau kita bersama-sama bersatu padu begitu Mbak. Tentu kita berharap dengan banyaknya sentra vaksinasi ini bisa mendekatkan target sasaran vaksin ke tempat vaksin begitu untuk mempermudah. Saya ingin ke Pak Dedi. Pak Dedi, untuk bisa menjangkau masyarakat khususnya kelompok ibu hamil dan anak yang memang butuh pendampingan khusus ketika mendapatkan vaksinasi, ini strateginya akan seperti apa di Kota Bogor, Pak? Singkat mungkin, Pak. Ya, yang pertama tentu pihak Dinas Kesehatan ya sudah menyiapkan petugas-petugas yang memang memadai ya, termasuk juga mereka yang sudah dianggap punya pengalaman menangani kesehatan ya. Dan sejauh ini hampir boleh dipastikan tidak ada hambatan lah ya, karena kan jumlah ibu hamil dari seluruh persentase masyarakat relatif kecil ya dibanding dengan keseluruhan target Kota Bogor. Dan alhamdulillah yang tadi juga Pak Joko sampaikan, dengan berbagai partisipasi publik ya, termasuk TNI, Polri dan bahkan BIN juga sangat aktif melaksanakan berbagai kegiatan di Kota Bogor untuk vaksinasi ini, termasuk juga tadi menjangkau anak-anak ya, pelajar yang secara intens terus-menerus menjadi perhatian bagi kami, bahkan dari Dokes Polri juga, termasuk dari Kesdam juga, Kesehatan Kodam ya, itu sangat aktif. Bahkan sudah dalam berbagai briefing kami sampaikan bahwa ada target-target khusus termasuk ibu hamil menyusui dan juga difabel ya, yang memang perlu satu treatment khusus, dan mereka sudah memahami. Sejauh ini hampir boleh dibilang tidak ada hambatan, kecuali tadi bagaimana progres dan speed kita mencapai target-target yang diharapkan. Demikian Mbak. Baik, jadi sikap gotong royong yang saat ini ditunjukkan perlu untuk terus ditingkatkan di masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi pemerintah ini dengan baik. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, telah bergabung sama kami, juga tenaga ahli Kedeputian Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP, Pak Johannes Joko. Terima kasih telah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat. Terima kasih Mbak Maya. Selamat malam Mbak Dedi, Pak Wakil Wali.
Ya, Mas Joko, siap, Mas Joko. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, Pak. Ya, masih, Mas. Siap, Mas. Baik, saudara, kami masih akan membahas terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil dan anak usai jeda berikut ini dengan narasumber lainnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih akan melanjutkan pembahasan terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil dan anak. Saat ini saya telah tersambung bersama dengan Ketua Vaksinasi Ibu Hamil Satgas COVID-19 Sumatera Barat, sekaligus juga Ketua POGI Sumatera Barat, Dr. Dovi Janas. Selamat malam, Dr. Dovi. Baik, selain itu juga saya telah tersambung bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 PBID, Prof. Zubairi Jurban. Selamat malam, Prof. Selamat malam, apa kabar Mbak? Kabar baik, Prof. Baik, Prof, terkait dengan vaksinasi untuk anak, apa yang sebaiknya diperhatikan baik untuk anak itu sendiri maupun orang tuanya sebelum berangkat ke sentra vaksinasi, dokter? Iya, ini kan anak yang jadi kita tentu pada semua orang juga harus hati-hati, namun khusus pada anak mungkin lebih baik dijelaskan dari awal, kemudian mungkin melihat TV seperti malam ini, kemudian pada waktu disuntik saya sarankan sih lebih baik sambil tiduran kalau untuk anak-anak. Jadi tidak duduk, kalau kita kan sambil duduk. Ya. Baik, pertimbangannya kemudian apa ya, Dok? Tiduran dulu sebentar, baru perkembangan. Intinya kan sekarang ini. Pertimbangan suntikannya dilakukan dengan tiduran? Ini kan vaksin yang aman, efektif. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir, pertama. Yang kedua, walaupun sekarang sudah mulai melandai, apalagi di Jakarta, positivity rate-nya sudah di bawah 7%, namun masih terus terjadi penularan. Jadi, dan kan kemudian anak-anak juga nanti harus sekolah. Untuk bisa sekolah memang harus ada surat keterangan vaksin. Jadi memang kebutuhan vaksinasi untuk usia 12-17 tahun ini memang mendesak banget dan lebih cepat dikerjakan lebih baik. Baik, dokter. Lalu ketika setelah mendapatkan vaksinasi misalnya muncul efek samping seperti demam, apakah orang tua boleh untuk memberikan obat-obatan misalnya seperti paracetamol, Dok? Oh boleh, boleh sekali ya. Jadi nggak masalah. Jadi kadang-kadang kan memang ada efek samping pegel, demam, meriang, sakit kepala, itu sih wajar saja. Biasanya dalam 2-3 hari juga hilang dan boleh minum paracetamol. Baik, bahkan ada juga yang mengantisipasi rasa sakit setelah vaksinasi justru meminum obatnya sebelum penyuntikan vaksin. Apakah ini juga menjadi salah satu yang dianjurkan, dokter? Iya, tidak dianjurkan, tapi menurut saya nggak masalah. Ada beberapa orang yang khawatir kalau diberikan sebelum suntik, namun itu di awal-awal dulu, sekarang sih ternyata nggak apa-apa. Jadi lebih baik memberikannya setelah suntik, namun kalau khawatir banget sebelum suntik juga boleh saja. Baik, Prof. Tentu masyarakat tidak perlu khawatir lagi begitu ya untuk divaksin dan bisa melakukan screening sebelum proses penyuntikan. Lalu Dok, apalagi kiranya yang perlu diperhatikan para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program vaksinasi? Iya, artinya perlu persiapan di rumah menjelang berangkat, tentu mendapat penjelasan dari orang tua 1-2 hari sebelumnya, kemudian waktu berangkat harus didampingi, namanya juga anak-anak tidak boleh dilepas sendiri, didampingi orang tua, kemudian tolong dilihat pada waktu antre mau vaksinasi, jangan sampai berkerumun banyak orang, jadi kalau banyak kerumunan ya mendingan mundur sedikit untuk memberi jarak pada teman-temannya yang lain untuk vaksinasi.
Kemudian ya sambil berangkat keluar dari rumah tentu juga harus pakai masker. Intinya sih saya kira tidak perlu persiapan yang amat khusus, tidak perlu terlalu khawatir. Jalani saja, hanya tadi sebaiknya sambil tiduran, kemudian jangan langsung pulang, namun ada dulu di tempat di situ kira-kira setengah jaman. Baik, itu tadi saran dari Prof. Zubairi. Kita beralih ke Dr. Dovi terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil. Dr. Dovi, mengapa kemudian ibu hamil penting atau perlu mendapatkan vaksin COVID-19? Dr. Dovi? Ya Mbak. Ya. Aduh, kurang jelas. Baik, saya ulangi pertanyaannya ya dok. Kenapa kemudian ibu hamil penting atau perlu mendapatkan vaksin COVID-19 dok? Ya, baik. Jadi kebetulan ibu hamil itu adalah salah satu populasi yang berisiko terhadap infeksi COVID-19. Ini berangkat dari data-data yang kami dapatkan. Kebetulan dari PP POGI menyampaikan bahwa dari data yang didapatkan itu dari pandemi COVID-19 lebih kurang ada 1.600-an ibu hamil dengan seluruh Indonesia terinfeksi COVID-19. Dan yang seperti diketahui ternyata hampir 50% ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 itu tanpa gejala. Jadi artinya apa? Nah, salah satunya ini yang menjadi potensi penularan resiko dan tentu ini menyebabkan juga bisa terjadi komplikasi terhadap kehamilan. Nah, kalau kita lihat dari data-data yang kami temukan adalah 72% ibu hamil ini terinfeksi pada kehamilan di atas usia kehamilan 37 minggu. Jadi pada saat mau menjelang persalinan, nah inilah yang menjadi permasalahan dengan infeksi COVID-19 ini. Dengan proses persalinan akan memperberat progresivitas penyakitnya. Ya, kemudian juga kami mendapatkan data 45% ibu-ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 memerlukan perawatan intensif. Makanya kebijakan dari pemerintah dari edaran Kementerian Kesehatan tanggal 2 Agustus 2021 salah satu adalah program vaksinasi ibu hamil di seluruh Indonesia dan sudah dideklarasikan pada tanggal 19 Agustus 2021 untuk dilakukan vaksinasi pada ibu hamil. Mungkin begitu penjelasannya, Mbak. Dokter, lalu proses screening ataupun prosedur untuk ibu hamil sebelum menjalani vaksinasi apakah sama dengan masyarakat lainnya atau ada perbedaan? Apa yang menjadi syarat dari ibu hamil bisa mendapatkan vaksin? Iya, jadi tadi sama dengan populasi anak yang 12 sampai 17 tahun. Jadi di dalam melakukan vaksinasi ibu hamil tentu ada persyaratan khusus. Jadi ada screening khusus yang disediakan. Nah, dari kami dari Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia, khususnya Pokja Infeksi POGI, sudah berkoordinasi secara bersama-sama dengan BPOM, ITAGI, bagaimana nanti dalam proses vaksinasi ibu hamil itu melalui screening yang khusus dan itu akan dilakukan validasi atau screening dengan menyertakan keluhan-keluhan yang khusus untuk ditanyakan sebelum vaksinasi. Jadi semua ini tentu akan dilakukan screening, kemudian dilakukan pertanyaan-pertanyaan untuk apakah ibu hamil memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi. Nah, pada waktu screening akan didapat kesimpulan apakah bisa dilakukan vaksinasi, ditunda, atau bisa diberikan. Jadi memang ada form khusus yang dilakukan
pada pemberian vaksinasi ibu hamil. Baik, jadi untuk ibu hamil screening vaksinasi COVID-19-nya khusus dan berbeda begitu ya. Lalu dokter, untuk jenis vaksin yang disarankan untuk diterima oleh ibu hamil, vaksinnya apa saja, berapa dosisnya, dan bagaimana dengan jeda pemberiannya, dok? Pada ibu hamil, jadi setelah dilakukan beberapa telaah pemantauan dari pengumpulan data-data yang sudah dikumpulkan dari berbagai literatur dan laporan-laporan dari organisasi WHO, kemudian perkumpulan obstetrik ginekologi dari beberapa negara, dan artinya semua platform dari vaksin itu direkomendasikan. Nah, jadi artinya kemudian untuk dosis pun juga sama. Nah, tetapi ada syaratnya. Syarat khususnya adalah pemberian vaksinasi ini diberikan pada usia kehamilan di atas usia kehamilan 12 minggu dan paling lambat diberikan pada usia kehamilan 33 minggu. Jadi persyaratan-persyaratan ini harus dipenuhi tentu dengan melakukan screening-screening yang kita lakukan sebelum pemberian vaksinasi. Jadi semua platform vaksin yang ada di Indonesia itu kita rekomendasikan. Baik, syarat vaksinasi untuk ibu hamil adalah dengan usia kehamilan di atas 12 minggu dan tadi maksimalnya 33 minggu ya, Dr. Dovi. Dr. Dovi dan Betul. Prof. Zubairi, kita akan kembali berbincang soal vaksinasi untuk ibu hamil dan anak ini, namun usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kami masih terhubung dengan Profesor Zubairi Zurban dan Dr. Dovi Janas. Kita kembali ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, kami mencoba merangkum pertanyaan yang masuk dari masyarakat. Ada masyarakat yang bertanya, bagaimana jika anaknya sudah divaksin dosis pertama, lalu dalam jeda menunggu dosis kedua ini terinfeksi COVID-19. Apakah dosis keduanya tetap dilanjutkan? Apakah juga perlu menunggu selama 3 bulan untuk penyuntikan dosis kedua, Prof? Oh iya, jadi begini, vaksin itu amat sangat efektif dan aman. Namun memang tidak 100% efektif. Apalagi kalau baru suntikan pertama. Jadi setelah suntikan pertama orang masih bisa terinfeksi. Setelah suntikan kedua juga masih bisa terinfeksi sekarang ini, apalagi varian Delta ini memang lebih ganas, lebih bisa menembus barrier kekebalan tubuh kita. Jadi intinya kalau seorang sudah terinfeksi, maka setelah sembuh tubuhnya akan meningkat imunitasnya, jadi dia lebih kebal terhadap virus yang akan masuk. Namun kekebalan itu tidak bertahan lama. Ada yang bisa tahan 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang lebih. Jadi karena itu biasanya standarnya 3 bulan. Jadi 3 bulan kemudian perlu vaksinasi yang kedua. Baik, jadi masih bisa dilanjutkan ya, Prof? Iya, infeksi. Ya. Baik. Lalu bagaimana jika kasusnya seseorang wanita yang sebelum hamil melakukan suntik vaksin dosis pertama, lalu kemudian diketahui hamil, untuk dosis keduanya dilanjutkan kapan begitu, Dr. Dovi? Iya, jadi sebenarnya di dalam rekomendasi kita apa orang mau program hamil, jadi tidak direkomendasikan juga pada waktu orang melakukan vaksinasi dilakukan tes hamil. Nah, jadi pada saat sebelum mereka hamil telah dilakukan vaksinasi, dan tentu ini harus dilakukan juga penyuntikan vaksin yang kedua. Jadi artinya kita harus melakukan, karena ini adalah suatu hal ikhtiar kita memutus rantai penularan, termasuk adalah populasi yang berisiko ibu hamil. Nah, dari data-data yang didapatkan bahwa efek samping populasi ibu hamil yang divaksinasi dan tanpa vaksinasi dari laporan yang sudah kita kumpulkan
itu tidak berbeda jauh dengan populasi hamil tanpa vaksinasi. Jadi makanya salah satu rekomendasi kita adalah memberikan vaksinasi sesuai dengan jadwal pemberian vaksinasi. Mungkin begitu, Mbak. Baik. Terima kasih. Jadi untuk suntikan keduanya sesuai yang telah dijadwalkan dari dosis pertama atau tetap harus menunggu sampai usia kehamilan 12 minggu tadi, Dr. Dovi? Ya, jadi kalau kita lihat tentu sesuai dengan jadwal saja, Mbak. Gitu. Baik, lalu Dok, masih banyak juga mungkin di luar sana ibu hamil yang mungkin ragu-ragu untuk divaksin karena takut akan beresiko terhadap janinnya. Sebetulnya seperti apa keamanan pada janin ketika ibu hamil mendapatkan suntikan vaksin, Dok? Ya, jadi dasar ini adalah bahwa sebenarnya penelitian tentang ibu hamil kan memang terkendala dengan etis, ya, masalah etik. Nah, tetapi tentu dengan hal-hal yang sudah dilakukan uji coba dengan lewat hewan coba, nah artinya bahwa kita sudah bisa merekomendasikan tadi yang disampaikan bahwa luaran kehamilan pada ibu hamil yang diberi vaksinasi dengan ibu hamil yang tanpa vaksinasi itu tidak berbeda. Nah, makanya dari itu kita memberikan rekomendasi pemberian vaksinasi pada ibu hamil tentu bisa kita rekomendasikan. Nah, masalahnya tinggal kita memberikan sosialisasi yang terus-menerus. Nah, ini adalah suatu pekerjaan kita bersama-sama. Makanya kita di daerah tentunya beserta kita bekerja sama dengan BKKBN, kemudian IBI, kemudian juga pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kita mulai mencoba untuk bisa melakukan sosialisasi ini. Karena apa? Karena memang dengan deklarasi ini yang serentak di Indonesia, kita berharap dengan sasaran ibu hamil untuk dilakukan vaksinasi, tentu ini juga memutus rantai penularan. Baik. Setelah kita sampaikan tadi, ya mungkin itu. Percepatan vaksinasi untuk ibu hamil terus dilakukan, beriringan dengan hal tersebut, sosialisasi juga terus dilakukan di berbagai daerah seperti tadi di Sumatera Barat. Saya kembali ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil dan anak, apakah ada yang dikecualikan dari kelompok ini yang tidak bisa atau harus menunda untuk menerima vaksinasi, Dok? Iya, tentu kalau pasien kondisinya berat, tadi syarat-syaratnya sudah disampaikan oleh Dr. Devi. Misalnya ada preeklamsi, ya nggak bisa ya Mas ya. Ya, jadi kalau ada tekanan darah tingginya misalnya 180, 190, ya juga tidak boleh divaksinasi. Atau kalau pasiennya sedang sakit panas, ya kalau lagi sakit panas ya diobati dulu sakitnya. Jadi memang, tapi artinya tetapi di pihak lain syaratnya juga tidak terlalu memberatkan. Jadi intinya pada umumnya hampir semua boleh vaksinasi, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu saja. Baik, Prof. Lalu bagaimana dengan anak ataupun ibu hamil yang memiliki penyakit penyerta? Apa yang mesti diperhatikan, Prof? Oh iya, jadi dulu awal-awal sebelum vaksin ditemukan masih uji klinik tahap 1, 2 orang pada takut. Jadi usia lanjut nggak boleh, pasien lupus tidak boleh, pasien HIV tidak boleh, pasien kanker tidak boleh. Sekarang berbeda total. Sekarang filosofinya makin seseorang mempunyai komorbid, maka makin orang itu perlu segera mendapat vaksinasi. Jadi ya contoh misalnya saya 74 tahun udah operasi bypass, maka saya harus cepat-cepat vaksinasi dan saya sudah vaksinasi 2 kali nggak masalah, dan sudah booster pakai Moderna juga tidak masalah. Untuk ibu hamil kan juga ada beberapa ibu hamil yang dengan HIV, ada beberapa ibu hamil dengan sakit lupus. Nah itu kalau penyakit lupusnya sudah terkontrol misalnya, monggo saja
atau pasien HIV sudah mendapat obat antiretroviral, itu maka jumlah virusnya akan dalam waktu 3 bulan akan turun cepat sekali. Seringkali sudah bisa tidak terdeteksi. Nah, dalam hal itu dari sisi HIV-nya dari kami silahkan saja jadi untuk vaksinasi. Jadi tidak terlalu memberatkan. Namun kalau misalnya pasiennya sekali lagi panas tinggi, walaupun misalnya bukan penyakit yang gawat banget, namun panasnya tinggi, ya tunda dulu karena kita belum tahu nanti hasil pengobatan untuk panas tingginya itu bagaimana. Demikian pula kalau pasien nggak bisa jalan karena penyakitnya hanya bedridden, tiduran, ya tunda dulu. Atau pasien sedang dirawat di rumah sakit, itu kalau kami ditanya, saya bilang ya tunda dulu dok, nanti aja gitu. Itu, makasih. Jadi Prof, untuk ibu hamil yang dengan penyakit penyerta juga tidak perlu khawatir, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan suntikan vaksin ya dok. Prof, saya beralih kembali ke Dr. Davi. Dokter, pasca vaksinasi untuk ibu hamil ini apakah perlu kemudian memeriksakan kandungannya untuk bisa memastikan kesejahteraan janin seperti itu, Dr. Davi? Ya, jadi tadi memang kita sebelum memberikan vaksinasi tentu menilai dulu keadaan ibu, kemudian memastikan secara umum, ya, itu ada namanya form khusus ibu hamil, dan sesudah itu bagaimanapun juga di dalam melakukan vaksinasi ini kita menanyakan segala sesuatunya. Tadi yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa misalnya hipertensi pada ibu hamil, kemudian juga demam, kemudian salah satunya juga gangguan-gangguan imunologi pada ibu hamil. Nah itu kita tanyakan, ada form khususnya. Jadi sehingga di dalam melakukan vaksinasi ini ada follow up-nya. Jadi artinya di dalam memberikan vaksinasi ada screening, vaksinasi, dan observasi. Baik. Dan inilah yang tugas kita. Satgas COVID-19 Sumatera Barat, sekaligus juga Ketua Pogi Sumbar, serta Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID, telah memberikan banyak informasi khususnya untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang hamil dan juga anak-anak usia 12 hingga 17 tahun yang membutuhkan vaksinasi. Selamat malam, Dokter, Profesor, salam sehat. Malam. Ya, malam, Dr. Devi. Ya, malam juga, Prof. Malam, Mbak. Terima kasih. Malam, Mbak. Terima kasih. Baik, saudara, mari kita dukung percepatan vaksinasi yang saat ini tengah digulirkan oleh pemerintah. Dan bagi Anda yang saat ini sedang menunggu giliran vaksin, harap bersabar. Semoga kita segera terbebas dari pandemi ini. Mari kita disiplin menerapkan protokol.